Oke, assalamualaikum. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang dasar-dasar ilmu filsafat yang dalam hal ini sudah disampaikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Muhammad Imaduddin Nasution. Di sini hanya sedikit mengulas perihal apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah dasar-dasar ilmu dan filsafat. Untuk teman-teman itu ingin paham perihal apa itu ilmu dan apa itu filsafat. Sepaham yang saya ketahui, eh, ilmu dan filsafat itu tidak akan pernah bisa terpisahkan. Karena induk daripada ilmu adalah filsafat itu sendiri. Dasar-dasar pengetahuan, menurut Jauhaya S. Praja mengatakan kriteria pengetahuan: satu, ada sistem gagasan; yang kedua, ada kesesuaian antara gagasan dan realita atau benda di sekitarnya; dan tiga, ada keyakinan tentang kesesuaian itu. Jujun S. Surya mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasanah kekayaan mental. Maka buat teman-teman yang ingin kaya akan mentalnya berkembang, mentalnya kuat, tentu kita harus selalu memperbanyak pengetahuan dan hasanah-hasanah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan menurut Baskil Jalil, pengetahuan bertujuan membuktikan kesesuaian antara konsep dengan realitas. Bila sesuai, maka pengetahuan itu terbukti benar. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya. Menurut Siti Ghazalba, pengetahuan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah indrawi, yang kedua adalah ilmiah, dan yang ketiga adalah falsafi atau filsafat. Pengetahuan, indera, ilmu, dan filsafat. Menurut Mulyadi Kartanegara, beliau mengatakan bahwa pengetahuan adalah prasyarat mutlak memperoleh kebahagiaan. Menurut dan selanjutnya, menurut Naqib Alatos, pengetahuan adalah prasyarat pembentukan adab. Maka ilmu akan selaras dengan ilmu pengetahuan, akan selaras dengan pengetahuan itu sendiri. Alur dari dialektika dan dinamika filsafat awam terdiri setidaknya 3 wilayah besar. Area peradaban kuno yang seolah terisolasi oleh satu sama lain, wilayah Mediterania hingga Mesopotamia, membentuk tradisi filsafat kuno Yunani dan juga Romawi. Di anak benua India dan wilayah Persia, terbentuk beberapa tradisi filsafat besar. Peradaban kuno deretan Tiongkok berperan dalam perkembangan peradaban di Korea, Jepang, dan wilayah lain di Asia Timur Oseania. Dan kita lihat dari alur dialektikanya ada Greco-Roman, Proto-Indian, Sino-Oriental, yang kemudian di tengah-tengahnya itu early Muslim, philosopher, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rus, dan juga masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya dasar-dasar pengetahuan Islam. Pengetahuan Islam itu sendiri terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai teks suci yang utama. Kemudian teks suci itu bersumber dari mata air pengetahuan itu sendiri. Teks sebagai sumber kerangka aksiologi ilmu. Kemudian selanjutnya epistemologi dari Al-Quran dan aksiologi Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya ada teks hadis merupakan pula sumber mata air pengetahuan dan kerangka aksiologi ilmu itu sendiri. Maka dasar-dasar dalam pengetahuan Islam ditinjau dari epistemologi, aksiologi, tentu sangat realistis sekali, dan pengetahuan Islam itu adalah agama yang
menjunjung tinggi realitas yang tidak pernah berbanding balik dengan apa yang ada sekarang ini. Kemudian ada kerangka epistemologi Islam. Menurut Naqib Al-Atas, itu ada empat. Ada 4 sumber mata ilmu. Yang pertama adalah indera yang sehat, laporan yang benar, bersandar pada akal yang sehat, dan intuisi. Tentu intuisi ini juga sangat penting bagi dalam membentuk kerangka epistemologi Islam itu sendiri. Naqib Al-Atas menempatkan realitas empiris sebagai proyeksi mental dekat pada rasionalisme. Selanjutnya, ada pembagian filsafat. Menurut Al-Khindi, metafisika, ilmu tertinggi, membahas hal-hal yang terkait dengan metafisik, gaib, teologi, eskatologi. Kemudian matematik, ilmu menengah, yaitu membahas tentang simbol, angka, huruf, dan tanda-tanda. Yang ketiga, fisika, ilmu terendah. Benda-benda di alam empiris, astronomi, biologi, geografi, dan biologi, dan seterusnya. Berbeda dengan Al-Khindi, Al-Farabi berpendapat, filsafat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah filsafat teoritis. Yang pertama ada metafisik, matematik, dan fisika. Kemudian ada filsafat praktis, yaitu terkait dengan etika, politik, dan juga ekonomi itu sendiri. Filsafat dan teologi, ada perbedaan mendasar tentang teologi dan filsafat pada sistem epistemologi. Subjek atau objek filsafat dan teologi sama. Eksistensi, realitas, wujud akan masuk dalam ilmu-ilmu ketuhanan. Sedangkan epistemologi mendasari metode alat analisis filsafat sama dengan alat analisis teologi. Penggunaan dan paradigmanya berbeda. Selanjutnya ada aktivitas teologi, bertujuan meneguhkan doktrin kredo yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Aktivitas filsafat justru mempertanyakan segala doktrin dan dogma yang disampaikan. Dan ini adalah perspektif keislaman Fahmina. Salah satu contoh yang dapat diketengahkan adalah paradigma keislaman yang diusulkan oleh para cendekiawan, ulama, dan sarjana yang mendirikan dan membangun Fahmina Institute itu sendiri. Untuk mempelajari paradigma, setidaknya perlu mengenali kerangka ontologi, epistemologi, metode, dan aksiologinya. Keempat pokok bahasan merupakan syarat utama terbentuknya paradigma keilmuan dan keagamaan. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Inilah sedikit ulasan dari paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Imaduddin Nasution selaku dosen pengampu filsafat dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Saya Miftahul Aziz dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.